Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dengan NIM F1G1200028. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana kita akan menganalisis website Lazada. Untuk meminimalisir waktu, kita langsung saja ke pendahuluan. Sekarang ini web telah begitu populer di berbagai kalangan di masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan yang membuatnya. Karena peranan website yang sangat penting, maka dalam membangun sebuah website harus memperhatikan beberapa faktor, yakni faktor usability, user experience, dan user interface. Adapun tujuan utama dalam pembuatan website adalah menyebarkan informasi. Oleh karena itu, sebuah website harus dapat diakses oleh pengguna. Faktor usability dan utility merupakan faktor penting pada sebuah website. Usability merupakan sebuah atribut yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan oleh pengguna. Sedangkan utility adalah kemampuan sebuah website untuk memberikan manfaat atau kegunaan maupun kepuasan kepada pengguna. Di sini analisis web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data internet untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web. Adapun website yang akan kita analisis untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini ialah website Lazada. Langsung saja ke pembahasan. Lazada Indonesia. Lazada Indonesia yang merupakan bagian dari Lazada Zone East Asia atau Lazada SEA beranggotakan Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lazada SEA sendiri merupakan bagian dari raksasa inkubator e-commerce asal Jerman, Rocket Internet GmbH. Rocket Internet mempunyai venture yang tersebar di benua seperti Amerika, Asia, dan Afrika. Lazada.co.id merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang tercatat paling cepat perkembangannya di Indonesia, hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan dalam berbelanja sangat praktis, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja, masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah tampilan dari lazada.co.id. Dengan menerapkan konsep seperti Amazon Online Shop yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab ini menawarkan 8 kategori produk yang berbeda meliputi elektronik komputer, perlengkapan dan peralatan rumah tangga, perlengkapan anak, produk kesehatan dan kecantikan, perlengkapan traveling, perhiasan dan jam tangan, serta perlengkapan olahraga. Lazada.co.id berbeda dengan Zalora Indonesia yang lebih berfokus dalam memenuhi kebutuhan fashion. Lazada Indonesia ini menawarkan berbagai macam jenis produk yang berbeda, dimulai dari alat tulis, smartphone, komputer hingga blender ataupun vacuum cleaner. Lanjut ke user interface. Tampilan lazada.co.id terbilang familiar dan mirip dengan website marketplace pada umumnya di Indonesia. Halaman depan pada lazada.co.id menampilkan promo dan produk. Ketika pelanggan mengunjungi website lazada.co.id, akan langsung dihadapkan pada promo-promo menarik yang sedang berlangsung. Dan ketika kursor di-scroll ke bawah, maka akan muncul tampilan berbagai produk yang menarik yang tersusun dalam masing-masing kategori. Adapun yang menarik pada halaman depan lazada.co.id adalah penempatan produk yang berbeda di dalam sebuah layout. Setiap layout memiliki kategori masing-masing yang berisi subkategori yang berada di samping kiri dan highlight produk di sebelah kanan. Pada halaman kategori produk lazada.co.id menampilkan seluruh seri produk. Setiap produk pada halaman ini menampilkan gambar produk, nama produk, harga, serta diskon. Pelanggan juga bisa membeli produk pada halaman ini langsung tanpa melihat lebih detail terlebih dahulu dengan mengklik beli sekarang yang ada pada bagian bawah produk tersebut. Halaman lengkap atau detail page produk yang ada pada lazada.co.id sangat user friendly dengan menampilkan gambar produk, detail produk, pilihan produk, serta spesifikasi produk. Bagian bawah dari halaman ini terdapat rekomendasi produk, tetapi menurut saya, rekomendasi produk yang ada di dalam halaman ini kurang interaktif karena tidak berkaitan dengan produk yang ada pada halaman tersebut. Dan selanjutnya adalah kekurangan pada sisi interface lazada.co.id, yaitu
template yang kurang responsif, sehingga ketika pelanggan dengan menggunakan PC atau perangkat komputer yang memiliki ukuran monitor kurang dari 14 inci hanya dapat melihat website pada sisi kiri saja. Dan selanjutnya itu tampilan proses dari bisnis Lazada. Langkah-langkah dalam penjualan online yang dilakukan oleh lazada.co.id. Yang pertama, pembeli diharuskan menggunakan internet untuk mengakses ke web lazada.co.id. Yang kedua, pembeli memilih atau mengklik produk yang diinginkan sesuai dengan daftar produk yang telah disediakan oleh lazada.co.id beserta dengan harganya dan potongan pembelian. Yang ketiga, pembeli akan disuguhkan dengan informasi-informasi tentang produk yang dipilih tersebut, yaitu tentang spesifikasi produk atau konten produk dan ulasan produk yang berisi tentang komentar dan penilaian pemakai lainnya. Yang keempat, disediakan informasi tentang jangka waktu pengiriman yang berbeda di setiap provinsinya dan ketersediaan stok produk tersebut. Yang kelima, jika dipastikan stok produk tersedia dan sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli cukup mengklik tombol beli sekarang, lalu klik. Jika produk tidak sesuai dengan keinginannya, maka dapat mengklik tombol tutup dan lanjutkan belanja. Yang keenam, langkah selanjutnya adalah pembeli diharuskan mengisi formulir pembelian. Pembeli tetap memilih pilihan atau pembeli tetap dengan mengisi data email dan kata sandi yang telah terdaftar. Sedangkan pembeli yang masih baru dan belum mempunyai atau belum melakukan transaksi di Lazada harus menginputkan alamat email pembeli untuk mengkonfirmasi tentang pembeliannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu akun email. Setelah akun email selesai dimasukkan atau didaftarkan, maka langkah selanjutnya yaitu akan secara otomatis masuk ke halaman informasi pengiriman, di mana pembeli diminta untuk mengisi alamat pengiriman yang diinginkan, nomor handphone, provinsi, kota, kecamatan. Bagi alamat yang dikenakan ongkos kirim, maka di samping kolom komentar atau di samping kolom kecamatan akan muncul informasi dikenakan ongkir, sekaligus tertera biaya ongkos kirim. Untuk melanjutkan prosesnya, pembeli mengklik tombol lanjutkan. Yang kedelapan yaitu pembeli memilih metode pembayaran yang diinginkan, di mana metode pembayaran ini ada 3. Yang pertama ada bayar di tempat atau COD, kartu kredit, dan bank transfer. Yang kesembilan yaitu metode pembayaran dan mengisi yang diperlukan, maka lazada.co.id. Selanjutnya yang ketujuh, setelah akun email selesai dimasukkan atau didaftarkan, maka langkah selanjutnya akan secara otomatis masuk ke halaman informasi pengiriman, di mana pembeli diminta untuk mengisi alamat pengiriman yang diinginkan, nomor handphone, provinsi, kota, serta kecamatan. Bagi alamat yang dikenakan ongkos kirim, maka di samping kolom kecamatan akan muncul informasi dikenakan ongkos kirim, sekaligus tertera biaya ongkos kirim. Dan untuk melanjutkan prosesnya, pembeli tinggal mengklik tombol lanjutkan. Yang kedelapan, setelah memilih metode pembayaran yang diinginkan, di mana lazada.co.id menyediakan 3 metode, yakni bayar di tempat, kartu kredit, dan bank transfer. Yang kesembilan, setelah dipilih metode pembayaran dan mengisi data yang diperlukan, maka lazada.co.id akan memberikan kode pemesanan atau nomor order dan jumlah yang harus kita bayarkan. Lazada.co.id memberikan pelayanan yang cukup baik untuk pelanggannya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, dan inilah pelayanan yang diberikan oleh lazada.co.id. Yang pertama, bayar di tempat, yang memungkinkan pelanggan untuk memesan secara online dan membayar langsung secara tunai ketika barang sudah sampai. Yang kedua, gratis biaya pengiriman. Pengiriman gratis untuk wilayah Jabodetabek, dan untuk di luar itu Lazada akan menanggung 20% biaya pengiriman untuk pesanan di atas Rp90.000. Yang ketiga, jaminan perlindungan pembeli. Segala pembelian yang dilakukan di Lazada memiliki jaminan produk asli, baru, dan bebas dari kecacatan. Yang keempat, hanya penjual terpercaya. Lazada.co.id berkomitmen untuk memastikan pelanggan berbelanja dengan aman. Yang kelima, customer service. Pelanggan dapat dengan mudah menghubungi customer service untuk menanyakan perihal produk terkait. Untuk keamanan lazada.co.id menjamin keamanan pelanggan dalam melakukan transaksi melalui website yang digunakan pada halaman checkout dan setelah login. Enkripsi yang digunakan adalah highlight grade encryption.
Dengan begitu, semua data informasi pelanggan akan dienkripsi dan terjamin keamanannya. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari lazada.co.id, yang pertama kelebihan, menyediakan produk yang premium dengan 8 kategori. Yang kedua, Lazada menawarkan diskon dan harga yang menarik. Yang ketiga, Lazada memberikan pembayaran dengan uang tunai, kredit maupun debit. Yang keempat, Lazada bersifat user friendly. Yang kelima, Lazada bisa COD atau cash on delivery. Yang keenam, pengiriman barang cepat. Yang ketujuh, jaminan pengembalian barang. Yang kedelapan, customer service. Untuk kekurangan dari Lazada itu sendiri, yang pertama, dari segi pelayanan atau respon dari beberapa reseller untuk menanyakan stok produk atau produk yang bersangkutan agak lama. Yang kedua, pengupdatean barang yang cukup lama. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran yang cukup lama. Yang keempat, fasilitas COD masih belum bisa di banyak kota. Yang kelima, ongkos kirim yang terbilang mahal. Yang keenam, proses pengembalian barang yang cukup ribet. Adapun untuk saran yang dapat kami berikan terhadap Lazada agar dapat meningkatkan niat atau daya beli ulang konsumen, yaitu Lazada harus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada konsumen manapun, sehingga konsumen yang pertama kali belanja dapat mempercayai Lazada dan melakukan pembelanjaan kembali. Serta Lazada harus meningkatkan quality control akan jaminan keamanan terhadap produk yang ditawarkan. Mungkin yang begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.